Mohon untuk share screen-nya. Share screen sendiri aja, Pak. Oh ya. Jangan wis piye kok. Jangan ngomong. Kayaknya dipencet. Nek ngomong. Dipencet nanti kayak naik kurang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta webinar mengenai khususnya ini khusus sekali nih Pak ya ini ya kopi itu ini sangat fokus sekali mengenai komoditi porang yang belakangan ini memang sangat komoditi yang seksi, bahkan ada slogan kalau ingin menjadi petani kaya, petani porang. Bapak Ibu sekalian ya, memang saat ini Kementerian Pertanian sedang mengawal mengenai modal bagi petani kita, di mana modal ini Bapak Ibu sekalian bukan berasal dari anggaran kami ya, selama ini ada anggaran belanja negara, tetapi lebih bisa mandiri dalam hal usahanya. Nah, di mana kami mengawal di 2020 Pak, yaitu kredit usaha rakyat. Di sini khususnya karena kami di pertanian, di sektor pertanian. Jadi Pak Yoyo dan semua Bapak Ibu dan juga para narasumber, memang modal adalah hal yang utama, di samping memang kita harus dengan digitalisasi dan sebagainya. Nah, kita tahu tahun 2020 kemarin kita mengawal sekitar plafon kita 190 triliun Bapak Ibu sekalian, di mana KUR ini kita tahu bunganya yaitu 6%, dan di tahun 2021 kita mendapat plafon yang cukup besar 253 triliun. Ini adalah plafon nasional Bapak Ibu sekalian. Nah, tahun 2020 dari 190 itu kita target, Menteri Pertanian minta target 50 triliun dan sudah bisa tercapai hampir 55 triliun. Dan saat ini kita memang mengawal apa dikatakan Pak Yoyo, bahwa kita mengawal 70 triliun dan saat ini sudah mencapai 30 triliun ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kopi itu sebagai nanti boleh sebagai off taker atau bahkan sudah punya digital ya, bantu kami untuk menyerap KUR, dan khususnya nanti bukan jangan hanya porang saja Pak, karena Bapak kan sebagai regulator yang mengenai UMKM dan sebagainya. Jadi harusnya serapannya bukan hanya komoditi porang saja nantinya ya Pak ya. Nah, di sini alokasi 70 triliun itu kami ada di tanam pangan sekitar 26 triliun sekian. Nah, untuk khususnya komoditi porang Bapak Ibu sekalian, ini adalah komoditi baru yang dikawal oleh perbankan, dan memang awalnya itu nggak mudah Pak untuk meyakinkan perbankan itu bisa menyalurkan KUR khususnya komoditi porang. Nah, kemudian kalau di kami komoditi porang ini masuk di Direktorat Tanaman Pangan Pak. Jadi Pak Menteri Pertanian juga dengan Dirjen Tanaman Pangan Pak Suwandi saat ini sedang fokus juga mengenai komoditi ini sebagai komoditi strategis dalam pengembangan pangan kita. Jadi selain padi, jagung, kedelai dan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, cukup besar, dan ini adalah serapan kita saat ini sudah mencapai 31 triliun lebih, di mana yang tertinggi tetap di perkebunan Bapak Ibu sekalian, dan yang paling rendah adalah jasa pertanian, di mana jasa pertanian itu adalah termasuk di sini alat mesin pertanian. Dan kami menginginkan juga ke depan kan sudah ada digital, bisa untuk KUR-nya ini membeli alat mesin
pertanian. Kalau digital ya nanti kita ada smart farming-nya, kita ada drone-nya dan sebagainya ya. Kita menuju ke pertanian yang lebih maju. Jadi nanti kurnya ini juga bukan hanya untuk budidaya saja, bukan hanya untuk membeli bibit dan sebagainya. Yang dimana nantinya kita harus tentunya akan dari hulu sampai hilir, Pak Yoyo, dimana kemarin saya juga sudah kemarin dikirim-kirim oleh Pak Yoyo bahwa cukup cukup cepat sekali nih perkembangannya. Bahkan industrinya ini kayaknya sudah mulai berkembang ya. Kemarin saya dikirim porang, itu ada keripik porang, ada bakso porang dan sebagainya yang sudah tumbuh industri-industri. Nah itu nanti Pak Yoyo saya tolong dibantu karena memang saat ini kami dapat amanah juga dari Pak Menteri dan Pak Dirjen bahwa kami diminta untuk bisa membuat industri pertanian, namun dari penganggaran dari anggaran biaya di luar dari APBN. Jadi salah satunya adalah KUR ini, ya, kredit usaha mikro ini. Walaupun di sini kita juga ada berbagai macam pembiayaan, ada dari CSR, BKPL, bahkan investasi dari Kopitu ini untuk membangun dan memberikan modal bagi petani kita. Nah, untuk KUR saya tidak banyak bicara di sini karena sudah ada perbankan, nanti barangkali bisa ditambahkan. Seperti biasanya kita punya KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus. Di mana kalau KUR super mikro adalah antara 10 juta dan KUR mikro adalah 50 juta, dan untuk KUR kecil antara 50 sampai 500 juta. Nah, di sini porang termasuk adalah KUR khusus, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa porang ini bisa dihasilkan dengan baik itu berumur 2 tahun. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ingin lebih cepat mengambil kurnya itu bisa dengan kita bisnisnya dengan budidaya bibit. Karena kalau bibit ini hanya 4 bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya langsung ke porangnya karena sudah terlalu sore. Kalau ini adalah alur proses pengajuan yang pasti harus ada debiturnya, kita melewati SLIK dengan perbankan ya, dicek dulu, ada administrasinya nanti akan cair. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Permentan KUR kita nomor 5 2021 dan juga Permenko kita nomor 15 di tahun 2020 bahwa kita sekarang sistem dari yang kita kawal adalah KUR dengan secara off-taker dan klasterisasi. Nah, tadi sudah banyak diceritakan oleh narasumber-narasumber kita dan saya lihat Pak Yoyo juga udah paham sekali tadi saya lihat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya sedikit berbicara mengenai porang ini dan tentunya kita tahu bahwa tumbuhan porang ini adalah tumbuhan herbal, di mana dulunya ini nggak pernah kita lirik Bapak Ibu sekalian, bahkan itu ada di hutan-hutan ya tumbuhnya, di mana memang tanaman ini memerlukan kelembapan yang cukup. Bahkan kalau memang nanti kita bisa bekerja sama dengan lahan kehutanan Bapak, di antara pinus di bawah pohon itu bisa juga ditanami porang, karena porang ini menginginkan adalah teduh ya. Mereka tidak bisa langsung terkena sinar matahari ya. Jadi dan juga Bapak Ibu sekalian harus hati-hati dalam memilih porang ini ya, karena kalau salah memilih bibit dan sebagainya itu akan mempengaruhi dari hasil umbi yang dihasilkan. Nah ya, kalau namanya porang yang beneran itu ada kataknya di ujungnya itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah berbagai manfaat tanaman porang yang selama ini dibudidayakan. Bisa menjadi bahan makanan, olahan seperti mie, kue, biskuit dan sebagainya. Kemarin saya sudah dilihatkan oleh Pak Yoyo, beliau membuat chip, bahkan ada sekarang bakso porang ya, yang ada di Malang itu ada bakso porang.
bisa buat farmasi, bahan olahraga, install listrik, bahan anti air, tambang, pembersih air, dan sebagainya. Jadi begitu banyak olahan yang dari porang ini, bahkan untuk pengentalan es krim dan sebagainya. Jadi begitu hasil, jadi Pak Yoyo tolong sebagai leader dari UMKM ini bisa meng-hire ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya dalam hal di hilirnya, di industrinya. Nah, sedangkan untuk budidayanya, Bapak Ibu sekalian, untuk kurnya sebetulnya kita bisa ambil paket yang tadi itu di antara 50 juta sampai 100 juta, Bapak Ibu sekalian. Di mana di sini dengan adanya kita mengambil 100 juta, Bapak Ibu, modal kita usaha 100 juta, dengan budidaya porang, kita mendapatkan keuntungan dalam 1 hektar itu bisa sampai hampir 150 juta, ya. Ini seandainya kita menjual porangnya dalam bentuk segar, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di mana kalau umpamanya kita menjual dalam bentuk chip, itu lebih lagi Pak, hampir 2 kali lipatnya keuntungan kita, ya, dengan sekitar kita mendapatkan 75 kilo. Nah, itu penyusutannya 20%, itu kita dengan menjual chip dengan harga per kilo sekitar tadi 50.000, itu kita bisa dapat keuntungan hampir 650.000. Namun di sini umpamanya bibitnya itu 3.000, antara 2.500 sampai 3.000 batang dengan jarak tanam 1 meter kali kedalamannya 50 cm. Nah, itu yang harus benar-benar dalam hal budidaya porang ini kita harus benar-benar melihat mengenai jarak tanamnya, karena ini mempengaruhi akan hal tanaman yang kita tanam berapa kebutuhannya. Jadi itu bisa antara 2.500 3.000 batang, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang ini adalah keuntungan porang yang fantastis, Bapak Ibu sekalian. Berbagi kalau kita buat tepung porangnya, di mana sekarang harganya 250.000 per kilo, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan berapa keuntungannya, bahkan bisa hampir 1,5 miliar lebih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menginginkan adanya kerjasama antara Kopitu nanti. Ayo Pak, cepat-cepatlah kur kami dibantu untuk penyerapannya. Jangan di hulunya aja Pak, ayo di hilirnya Bapak bikin pabrik-pabrik kecil untuk pengolahannya. Kalau umpamanya ingin cepat, kita main di bibitnya hanya 4 bulan, ambil yang 30 juta, 50 juta, silakan. Nah, nanti 4 bulan lagi ditutup kreditnya, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah satu contoh form untuk pencatatan data debitur kur yang nanti akan kita sama-sama nanti dengan perbankan untuk untuk nanti sama-sama kita Kopitu dan perbankan dan kita di Kementerian Pertanian membantu dalam hal pendataan. Jangan lupa subscribe, aktifkan LONCINGN-nya, minta pertemanan Facebook Mas PUN, juga follow Instagram Mas PUN. Mengenai nota kesepahaman bersama. Nah, ini adalah agribisnis yang kemarin adalah agribisnis beras. Nah, nanti kalau agribisnis porang, siapa saja yang akan diajak Pak optekernya? Dari mana aja, butuhnya apa aja, mau butuh pupuk, benih, siapa yang akan ikut di dalam hal untuk mempercepat penyerapan budidaya atau industri porang ini. Dan juga dengan bekerjasama dengan bank apa,
Nah, nanti kopi itu bisa menjadi merupakan avalis atau menjadi yang menjembatani antara perbankan dengan off-takernya. Dan bahkan tadi kan kita tahu bahwa kopi itu sudah mengambil hasil porangnya dan dijadikan industri rumah tangga yang lumayan juga mendapatkan hasil yang cukup tinggi untuk masyarakatnya. Nah, inilah sedikit Bapak Ibu sekalian mengenai bagaimana keuntungan dari kita mengambil dengan kredit usaha rakyat ini dan bagaimana keuntungannya. Nah, dan tentunya kami di Direktorat Pembiayaan menginginkan adanya kerjasama yang baik dengan asosiasi, dengan Kopitu dan sebagainya, di mana nantinya ke depan kita bisa memberikan permodalan yang fleksibel, yang bankable bagi sehingga tercipta pembiayaan, fasilitasi pembiayaan yang mudah, murah bagi petani kita dan masyarakat lainnya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yang pasti dijaga sehatnya kita semua. Jangan lupa cuci tangan, jarak, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.